Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang untuk siswa kelas 10 Farmasi SMK Negeri 4 Negara ya. Jadi mungkin hari ini adalah pertemuan kita walaupun pertemuannya secara daring ya. Jadi pertemuan kita untuk pertama kali di mata pelajaran dasar-dasar farmasi. Nah, sebelumnya Ibu yakin anak-anak masuk ke jurusan farmasi tentunya sudah paham betul kira-kira nanti yang akan banyak kalian pelajari itu tentang apa. Kemudian kira-kira peluang kerjanya ke depan seperti apa, ya. Jadi Ibu berikan gambaran sedikit ya. Jadi farmasi ini memiliki peluang kerja yang sangat besar sekali. Beruntunglah kalian berada di jurusan farmasi. Nah, kebetulan Ibu adalah salah satu guru produktif farmasi. Jadi untuk guru produktif farmasi itu ada 2 orang, yaitu saya dan Bu Arya. Bu Arya itu adalah ketua program studi farmasi, ya. Jadi Ibu harapkan kalian bersemangat untuk belajar di jurusan ini, walaupun mungkin ada di antara anak-anak yang keinginannya berbeda. Misalnya ingin jurusan yang A tapi masuknya jadi ke farmasi, atau masuk farmasi karena bukan keinginan sendiri mungkin. Nah, tapi Ibu harapkan kalian selalu bersemangat. Apapun itu kalian harus jalani, syukuri, nikmati prosesnya, ya. Nah, mungkin sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harus memperkenalkan diri dulu. Nah, ini biodata singkat saya. Nama saya adalah Putu Ayu Pradnya Puspita. Jadi biasanya dipanggilnya Ibu Ayu. Jadi kalau kalian mau nyari saya, mungkin nanti setelah kita belajar di sekolah bisa dipanggil Ibu Ayu ya. Jangan manggilnya Ibu dasar-dasar farmasi gitu. Jadi panggilnya Ibu Ayu. Kemudian saya tinggal sekarang di Desa Subual, Kecamatan Negara. Kemudian tempat tanggal lahir saya Jembrana 4 September 1992. Jadi umur saya baru 28 tahun. Kemudian dulu saya pendidikan farmasinya itu di Udayana ya, farmasi S1 farmasi dan profesi apotekernya itu di Universitas Udayana. Jadi siapa tahu anak-anak nanti berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya setelah lulus SMK, nanti bisa melanjutkan di Udayana ya. Kemudian ini nomor telepon saya. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait pembelajaran, ini nomor telepon yang bisa kalian hubungi ya. Ini nomor WA juga. Silakan bisa dicatat. Oke, untuk di semester ini saya mengajar dasar-dasar farmasi di kelas 10. Kemudian saya juga mengajar farmakologi di kelas 11 dan 12. Nah, mungkin itu perkenalan singkat saya. Kita bisa masuk ke materi ya. Nah, jadi untuk di semester ini, untuk kelas 10, saya akan mengajar mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Jadi seperti nama judul mata pelajarannya, jadi di sini kita akan banyak belajar tentang dasar-dasar dunia kefarmasian. Nanti kita akan banyak belajar tentang membaca resep, kemudian menghitung dosis, kemudian mengenal alat-alat laboratorium gitu. Jadi benar-benar tentang dasar-dasar dunia kefarmasian. Jadi mungkin sebelumnya merasa saya nggak suka farmasi. Nah, tapi nanti setelah kalian mengikuti mata pelajaran ini, saya yakin akan ada muncul semangat. Kemudian kalian bisa ternyata menarik ya mata pelajaran ini, atau farmasi itu ternyata menyenangkan gitu. Nah, silakan disimak.
Kemudian nanti sebenarnya ada kesepakatan ya di awal terlebih dahulu sebelum saya memulai mata pelajaran ini. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran selalu ada kesepakatan yang kita harus sepakati dulu. Nah, kesepakatannya itu apa? Kesepakatannya yang pertama, saya harapkan anak-anak selalu disiplin untuk menyimak materi yang saya sampaikan. Jadi menyimak materi atau mengikuti pembelajaran itu tidak sambil kalian melakukan kegiatan lain. Jadi benar-benar fokus untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya sangat menilai keaktifan anak-anak. Jadi ibu harapkan apabila anak-anak ada hal yang kurang dipahami atau mungkin ada hal-hal yang belum mengerti, silakan kalian tanyakan. Nanti kalau ingin bertanya, silakan cantumkan atau tuliskan di kolom komentar pada Google Classroom-nya. Ya, jadi ibu sangat mengharapkan keaktifan kalian karena dari sanalah ibu bisa menilai nanti juga kemampuan kalian. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, berikutnya ibu akan menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi dasar apa saja yang akan kalian peroleh di semester ini. Nah, di semester ini kalian akan memperoleh 6 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah tentang ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Nah, ini akan kita bahas pertama nanti tentang ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Jadi farmakope Indonesia ini adalah sebuah buku ya, sebuah buku yang memuat tentang hal-hal terkait dengan farmasian, misalnya sediaan obat, kemudian bentuk-bentuk sediaan obat, kemudian bahan-bahan obat, kemudian pengujian, ya banyak sekali hal-hal yang tercantum di sana. Nanti kita pelajari. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, kita akan belajar tentang penggolongan obat secara umum. Nah, kita akan menggolongkan obat karena tidak semua obat itu sama, jadi ada golongan-golongannya. Ya. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga, kita akan belajar tentang resep dan salinan resep. Nah, kalau farmasi pasti harus paham tentang resep, bisa membaca resep, kemudian bisa menyediakan obat berdasarkan resep itu. Jadi nanti kita pelajari di kompetensi dasar yang ketiga. Kemudian kompetensi dasar keempat, kita akan belajar tentang dosis, ya. Jadi farmasi itu ya harus bisa menghitung. Saya tidak ingin anak-anak kelas 10 masuk ke jurusan farmasi tapi perkalian tidak hafal. Jadi saya harapkan anak-anak sudah hafal perkalian semua, ya. Paling tidak perhitungan ringan itu bisa lah ya. Pembagian atau mungkin perkalian pecahan. Nah, itu sangat kita perlukan nanti untuk menghitung dosis ya. Jadi tolong sekali ibu harapkan untuk perkalian, pembagian, penjumlahan itu harus kalian sudah hafalkan, sudah ingat, sudah bisa ya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kelima, ini materinya tentang peralatan di laboratorium dasar kefarmasian. Jadi nanti mudah-mudahan ketika kita sampai di KD kelima, coronanya sudah hilang, jadi kita bisa praktik nanti di lab ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang peralatan di laboratorium dasar kefarmasian. Kemudian untuk kompetensi dasar yang keenam, ini belajar tentang teknik pembuatan sediaan serbuk, kapsul, dan salep. Jadi di semester 1 ini kita sudah akan belajar tentang membuat sediaan obat. Jadi membuat obat ya, betapa kerennya kalian nanti ketika sudah bisa membuat obat, tapi tentunya membuat obatnya dengan teknik yang benar, kemudian dosis yang benar, takaran yang benar ya, sehingga tidak membahayakan untuk pasien. Ingat, perlu kalian ingat ya, jadi farmasi ini itu mungkin bisa kita bilang kayak mata pisau ya. Jadi ada bagian tajamnya, ada bagian tumpulnya. Jadi kalau kalian bisa menggunakan ilmu ini dengan baik, maka ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk orang lain
bukan hanya orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri juga, untuk lingkungan sekitar kalian. Tapi ketika kalian tidak bisa menggunakannya dengan baik, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka ilmu ini akan bisa membahayakan orang lain, bahkan membahayakan diri kalian sendiri. Ya, misalnya apa? Misalnya ada niat-niat yang misalnya kalian tahu bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh, kalian gunakan untuk mencelakai orang lain. Ya, tentunya itu akan membahayakan, ya. Tapi kalau kalian sudah bisa menggunakan ilmu ini dengan baik, misalnya orang ini sakit ini, kalian tahu obatnya apa, ya tentunya akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, hari ini kita akan mulai pembelajaran kompetensi dasar yang pertama, yaitu tentang ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama, kita akan pelajari tentang 3 hal ini ya. Pertama, kita belajar tentang pengertian dan sejarah farmasi, kemudian tentang farmakope Indonesia, kemudian tentang ketentuan umum farmakope Indonesia. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita pelajari di kompetensi dasar yang pertama. Nah, untuk hari ini kita akan bahas dulu tentang ini 2 hal ini. Jadi pengertian dan sejarah farmasi dan farmakope Indonesia. Oke, sampai di sana bisa paham ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kita pahami dulu tentang pengertian dan sejarah farmasi ya. Jadi ilmu farmasi ini sebenarnya bukan ilmu yang baru. Ilmu farmasi ini adalah ilmu yang sudah ada sejak dulu. Itu saat ada penyakit, ya ilmu kefarmasian atau ilmu resep ini sudah ada sejak dulu ya. Jadi dengan adanya manusia di dunia ini, jadi mulai timbullah peradaban, mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha-usaha masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut ya. Jadi zaman dulu ketika ada penyakit, mulailah ada proses-proses atau usaha-usaha untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dialami oleh pasien. Tapi tentunya pada zaman dahulu proses peracikan obat, kemudian dunia kefarmasian itu masih sangat sederhana ya, masih hanya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari hewan, berasal dari tumbuhan. Jadi belum ada obat-obat kimia seperti sekarang. Nah, dalam perkembangan dunia kefarmasian ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berjasa di dalamnya. Ya, kita bahas ilmuwan yang pertama. Nah, jadi zaman dulu ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ini masih digabungkan ya menjadi satu. Nah, Hippocrates ini jadi beliau kita sebut sebagai bapak kedokteran. Jadi Hippocrates merupakan seorang dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Nah, hasil pekerjaannya ini dia berupa uraian dari beratus-ratus obat-obatan. Jadi dia membuat uraian-uraian tentang berbagai macam obat-obatan. Ya, jadi kita sebut sebagai bapak kedokteran. Nah, berikutnya ini adalah Dioscorides. Dioscorides ini merupakan ahli botani Yunani ya. Jadi seorang ahli botani, jadi ahli tanaman-tanaman obat, yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Jadi Dioscorides beliau membuat suatu karya yang disebut dengan Materia Medica. Nah, Materia Medica ini dianggap sebagai awal dari pengembangan ilmu botani farmasi. Jadi ilmu tentang tumbuhan-tumbuhan obat ini dikembangkan pertama oleh Dioscorides. Nah, ilmu dalam bidang ini kita kenal sekarang dengan ilmu farmakognosi. Ya, mungkin kalau kalian dapat di kelas 10 sekarang itu tanaman obat Indonesia ya. Nah, itu awal mulanya itu dikenalkan oleh Dioscorides namanya.
Jadi dia ahli tanaman obat dari Yunani. Nah, ini bukunya, ini karya dari Dioscorides. Kemudian ini buku De Materia Medica. Ya. Jadi kalau mungkin nanti kalian kita sudah di sekolah ya, di perpustakaan itu juga sudah ada buku Materia Medica. Itu versi terjemahannya ya, ada versi bahasa Indonesianya. Itu bisa kalian baca-baca di sana. Di sana ada tentang tumbuh-tumbuhan obat, kemudian kandungannya apa, khasiatnya untuk apa, cara mengolahnya bagaimana. Nah, di sana ada di buku Materia Medica. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ilmuwan berikutnya ini adalah Galen. Galen ini adalah dokter dan ahli farmasi Yunani. Jadi karyanya itu dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi, yaitu farmasi galenika namanya. Ya, jadi Galen ini adalah dokter yang membuat suatu karyanya itu adalah bernama farmasi galenika. Kemudian ilmuwan yang kedua ini adalah Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus van Hohenheim. Nah, biasanya kita sebut atau dia menyebut dirinya itu adalah Paracelsus. Ya. Jadi Paracelsus ini peranannya itu sangat besar sekali terhadap dunia kefarmasian. Jadi Paracelsus ini memperkenalkan zat kimia sebagai bahan internal. Jadi bahan kimia itu baru dikenalkan pada masa 1493 sampai 1541 setelah Masehi ya. Jadi pada tahun ini baru diperkenalkan zat-zat kimia sebagai bahan internal. Gimana? Kira-kira bisa dipahami ya? Jadi ilmuwan-ilmuwan yang berperan di dunia kefarmasian tadi ada Hippocrates, kemudian Dioscorides, kemudian ada Galen, dan ada Paracelsus. Jadi bisa dibaca dan dipahami ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ilmu farmasi menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya itu baru pada abad ke-17 di Perancis. Nah, pada tahun 1797 di sana telah berdiri sekolah farmasi yang pertama. Dan buku tentang farmasi itu mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk berupa buku pelajaran, majalah, farmakope maupun komentar. Ya, jadi walaupun sebenarnya ilmu farmasi ini sudah ada zaman dahulu, saat penyakit ini sudah ditemukan atau sudah ada, tapi ilmu farmasi ini baru menjadi ilmu pengetahuan itu sejak abad ke-17. Awalnya itu di Prancis. Ya, di sana juga berdiri sekolah atau universitas farmasi, sekolah pertama farmasi itu di Prancis, dan beberapa buku-buku. Nah, kalau kita lihat perkembangan farmasi sekarang farmasi sudah sangat berkembang sekali ya. Kalau dulu mungkin ilmu kefarmasian mungkin hanya terbatas penggunaannya dari bahannya dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, hewan ya. Itu yang baru hanya itu. Tapi kalau sekarang ilmu farmasi sudah sangat berkembang. Jadi bahan-bahannya sudah banyak berasal dari bahan kimia. Nah, bahan herbal pun masih tetap digunakan, tapi ada perkembangan, ada bahan-bahan herbal, ada bahan-bahan kimianya. Nah, kalau dulu dunia kefarmasian dan dunia dunia farmasi dan dunia kedokteran itu masih menjadi satu pekerjaan. Jadi orang yang dulunya bekerja sebagai dokter, langsung dia sebagai tenaga farmasinya. Kalau dulu kan namanya bukan dokter ya, atau bukan apoteker kalau sekarang. Kalau dulu namanya masih tabib atau dukun mungkin. Nah, kalau sekarang sudah dipisah. Kalau sekarang ya yang bekerja untuk mendiagnosa pasien ya adalah dokter. Tapi kalau orang yang bertugas untuk menyiapkan obat-obatan ya itu adalah apoteker.
Nah, sejalan dengan dunia kefarmasian, maka ilmu farmasi itu mengalami perkembangan hingga menjadi beberapa ilmu-ilmu seperti ilmu farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Ya. Nah, pekerjaan kefarmasian ini juga dikerjakan di apotek yang dilakukan oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia kefarmasian itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ilmu farmasi itu sekarang sudah banyak ya dipilah-pilah, dibeda-bedakan berdasarkan hal-hal yang dipelajari gitu. Jadi dibeda-bedakan. Nah, yang pertama adalah ilmu farmakologi. Jadi ilmu farmakologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisiknya, sumber atau asal-usulnya, kegiatan fisiologisnya, atau efeknya terhadap tubuh, cara kerja, absorpsi, dan nasibnya dalam tubuh. Jadi kalau ilmu farmakologi itu mempelajari tentang obat dengan seluruh aspeknya. Jadi mulai sifat obatnya itu, kemudian asal usul obat itu, kemudian efeknya, cara kerja, penyerapannya di dalam tubuh, hingga akhirnya dia dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itu namanya ilmu farmakologi. Kemudian ilmu yang kedua itu adalah ilmu farmakognosi. Jadi ilmu farmakognosi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengenalan obat yang berasal dari tanaman dan zat-zat aktifnya, baik yang berasal dari mineral maupun dari hewan. Jadi kalau farmakognosi ini banyak belajar tentang tumbuh-tumbuhan obat ya. Jadi kalau kalian sekarang di kelas 10 mungkin dapat pelajarannya itu adalah tanaman obat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ilmu galenika. Ilmu galenika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari bahan alam, yaitu tumbuhan atau hewan. Jadi dia sudah membuat suatu bentuk sediaan obat. Jadi misalnya dalam bentuk tablet, dalam bentuk kapsul, dalam bentuk sirup gitu. Jadi bahan alamnya tumbuh-tumbuhan atau hewan itu sudah diolah menjadi bentuk sediaan tablet seperti yang tadi saya bilang, kapsul mungkin gitu. Kemudian kimia farmasi. Kimia farmasi ini mempelajari tentang kimia obat yang berhubungan dengan zat anorganik maupun organik, baik untuk tujuan pengobatan, analisis, atau pemeriksaan maupun pembakuan. Jadi kita lebih banyak belajar tentang struktur kimia obat, kemudian bagaimana sifat obat kalau strukturnya kita rubah. Nah, seperti itu ya di kimia farmasi. Kira-kira bisa dipahami ya untuk cabang-cabang ilmu kefarmasiannya. Oke, nanti ingat kalau ada pertanyaan, kemudian ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Keaktifan anak-anak sangat Ibu harapkan, ya. Jadi yang aktif ya nilainya akan berbeda dengan yang tidak aktif. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, pernah nggak kalian lihat gambar ini? Ya, gambar ini ya. Gambar ada ularnya, kemudian ada ini cawan ya, ada cawannya. Nah, kira-kira apa ini ya? Ini adalah lambang farmasi, seperti yang tadi sudah saya tulis di sini ya. Ini adalah lambang farmasi. Jadi mungkin kalau kalian sering sering ke apotek mungkin, nah pasti akan lihat lambang ini. Nah, lambang ini ada maknanya. Nah, inilah tugas kalian untuk menuliskan ya. Jadi tugasnya kalian hari ini silakan buat buat arti atau tuliskan arti dari gambar farmasi ini. Apa sih arti lambang farmasi? Kenapa sih lambang farmasi itu ada ulernya, ada cawannya gitu? Silakan kalian cari artinya apa ya. Nanti silakan ditulis di buku tulis dulu, setelah itu difoto,
kemudian dikirim melalui Google Classroom-nya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh ya, tadi sejarah kefarmasiannya sudah ya. Jadi sejarah kefarmasian itu berawal dari dulu, pada zaman dulu ilmu farmasi itu masih menggunakan bahan-bahan dari alam, kemudian dari tumbuhan maupun dari hewan. Kemudian orang-orang yang bekerja di sana biasanya adalah dukun atau tabib. Kemudian kalau zaman dulu ilmu kefarmasian masih menyatu dengan ilmu kedokteran. Ya, kemudian dulu sistemnya masih coba-coba, jadi belum ada penelitian atau uji ilmiah seperti sekarang, itu belum ada. Ya, jadi kalau zaman dulu ilmu farmasi itu sistemnya masih coba-coba. Misalnya, orang sakit perut, coba dikasih daun jambu misalnya. Mau hilang ternyata. Besok-besok berarti kalau sakit perut kita kasih misalnya perasan air daun jambu gitu. Jadi sistemnya masih coba-coba. Kalau sekarang sistemnya itu sudah melalui penelitian-penelitian atau uji-uji secara ilmiah. Kira-kira bisa dipahami ya untuk perbedaan farmasi dulu dan farmasi sekarang. Oke, kemudian kita lanjutkan ke Farmakope Indonesia. Nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa Farmakope Indonesia ini adalah sebuah buku ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini Farmakope Indonesia yang terbaru ya, yang edisi ke-5. Yang terbit tahun 2014. Nah, buku resmi ini Farmakope Indonesia ini adalah buku resmi yang ditetapkan oleh hukum dan memuat tentang standarisasi obat-obat penting serta persyaratannya, akan identitas, kadar kemurnian, dan sebagainya. Begitu pula dengan metode analisis dan resep sediaan farmasi. Ya, itu adalah namanya buku Farmakope. Jadi, buku Farmakope di sini isinya banyak sekali, mulai dari standarisasi obat-obatan. Jadi, standarisasi itu maksudnya kalau ada misalnya produksi suatu bahan, itu harus memenuhi uji-uji yang ditetapkan di Farmakope Indonesia. Ya. Kemudian resep-resep sediaan farmasi, kemudian metode analisis, kemudian dosis. Nah, di sana ada di Farmakope Indonesia. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita harus tahu, Bu, tentang buku Farmakope? Seberapa spesialnya sih buku ini? Kenapa sih buku Farmakope yang khusus kita pelajari? Nah, karena buku Farmakope ini seperti kitab sucinya anak farmasi gitu. Jadi dengan buku Farmakope ini kita bisa misalnya ada suatu resep, kita bisa mencari dulu. Sebelum mengerjakan resep, kita harus membuat dulu yang namanya jurnalnya. Nah, kita buat dulu bahannya apa, sifatnya bagaimana, bisa nggak dicampur dua bahan ini, kira-kira apa yang terjadi kalau dua bahan ini dicampur, dosisnya itu untuk anak-anak gimana, boleh nggak gitu. Jadi semuanya itu ada di Farmakope. Jadi dalam menyiapkan suatu sediaan obat sampai nanti dia akan dianalisis, prosedurnya itu semua ada di Farmakope. Ya, nggak mungkin kan kalian akan menghafal prosedur sekian banyak obat gitu. Nah, di Farmakope ini prosedurnya semua ada. Jadi tinggal kalian buka Farmakopenya, di sana sudah ada prosedur-prosedurnya. Kira-kira bisa dipahami ya kenapa kita harus belajar Farmakope. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, jadi secara umum Farmakope Indonesia itu terdiri atas 3 bagian. Jadi ada bagian depan, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, kalau bagian depan ini memuat tentang daftar nama bahan obat, kemudian bahan tambahan obat yang dimuat monografinya di Farmakope Indonesia. Monografi itu meliputi pemerian itu penampakan dari bahannya itu. Misalnya bahannya berupa serbuk, ya ditulis di situ. Serbuk, hablur, putih, tidak berasa atau rasa pedas. Nah, semua dituliskan di monografinya. Kemudian di bagian depan juga terdapat daftar nama bahan obat, kemudian bahan tambahan obat
yang sudah tidak tercantum pada farmakope edisi tersebut. Kemudian daftar lampiran, penjelasan mengenai ketentuan umum dan sediaan umum. Jadi di bagian depan itu ada hal-hal seperti ini. Mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin lihat langsung farmakope, mungkin kalian punya kakak kelas atau mungkin saudara yang dulu di farmasi sekolahnya, itu bisa pasti punya farmakope. Coba deh ditanya, coba pinjam mungkin kalau kalian mau lihat. Kalau di perpustakaan SMK juga ada, tapi nanti mungkin setelah kalian sudah mulai masuk ke sekolah ya, mau lihat farmakope gitu, kalian lihat. Jadi bagian depan isinya ini. Kemudian ada bagian tengah. Bagian tengah ini memuat monografi obat atau bahan obat yang berlaku penggunaannya di Indonesia. Jadi kadang ada bahan obat yang di Indonesia ada, tapi di daerah lain tidak ada. Nah, jadi di monografi itu mencantumkan apa saja? Di monografi itu mencantumkan spesifikasi sediaan tentang identitas, kemurnian, kemudian potensinya, bahan baku obat, serta syarat-syarat ujinya. Nah, itu monografi. Kemudian di akhir itu ada berbagai macam lampiran, kemudian informasi perihal reaksi, label, data obat, serta indeks. Nah, ini dia ya. Jadi bagian-bagian farmakope ada 3, ada bagian awal, kemudian tengah, dan akhir. Nah, jadi hampir semua negara itu punya farmakopenya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita di Indonesia punya yang namanya Farmakope Indonesia. Tapi kalau yang di Amerika itu dia punya farmakope namanya United States Pharmacope atau USP. Kemudian kalau di Inggris itu namanya British Pharmacope atau BP. Kemudian kalau di Belanda itu ada Netherlands Pharmacope. Ya, jadi tiap negara itu punya farmakopenya masing-masing. Nah, jadi dalam kegiatan di apotik, mulai dari persiapan bahan sampai penyerahan obat, kita harus berpedoman pada buku resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain adalah farmakope. Jadi seperti yang tadi di awal sekali saya sampaikan, bahwa farmasi ini adalah ilmu yang bisa membahayakan, bisa juga bermanfaat untuk orang lain, tergantung bagaimana kita menggunakan ilmu ini. Kalau kita menggunakan ilmu ini dengan benar, berdasarkan prosedur-prosedur, kemudian mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada, maka kalian akan membantu banyak orang. Tapi kalau sudah sembarangan, kemudian menghitung dosis sembarangan, prosedurnya tidak diikuti, ya akan membahayakan orang lain, ya. Jadi ibu harapkan anak-anak semua pada akhirnya akan menjadi tenaga teknis kefarmasian atau asisten tenaga teknis kefarmasian, atau bahkan nanti menjadi apoteker atau profesor mungkin di bidang farmasi, ya harus menjunjung itu tinggi-tinggi. Jadi kalian mempunyai ilmu itu untuk bermanfaat untuk orang lain, ya. Betapa bangganya kalian ketika kalian sudah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kalau ada orang sakit, misalnya tetangga sakit, orang tua kalian sakit, setelah kalian masuk di farmasi, kalian akan tahu obat, ya kalian memberikan ilmu kalian untuk orang lain. Nah, betapa senangnya ketika mereka sembuh dengan apa yang sudah kalian berikan, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ini buku-buku yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan ya. Jadi mulai dari edisi 1 farmakopenya sampai ke farmakope edisi ke-5. Nah, ini kalau farmakope Indonesia edisi 1 ini terbit 20 Mei 1962. Kalau yang edisi 1 jilid 2 ini terbit tanggal 20 Mei 1965. Kemudian ada Formularium Indonesia, ini tahunnya 1966. Kemudian farmakope edisi 2 itu terbitnya 1972. Kemudian ada Ekstra Farmakope, ini tahun 1978. Kemudian Farmakope Indonesia edisi 3 itu 1975. Farmakope Indonesia edisi 4 itu Desember 1995. Dan yang terakhir yang terbaru adalah Farmakope Indonesia edisi 5 itu terbit tahun 2014. Nah, kalau sekarang di
perpustakaan kita baru punya Farmakope edisi 4 ya, sampai edisi 4. Jadi kalian bisa lihat di sana kalau mau lihat nanti. Tapi kalau Farmakope edisi 4 di sana sudah tidak mencantumkan lagi tentang dosis lazim untuk anak-anak, dewasa itu sudah tidak ada. Kalau mau melihat tentang dosis anak-anak, dosis dewasa itu dilihat di Farmakope edisi ke-3. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, kalau udah Ibu lanjutkan lagi. Nah, ini untuk buku farmakopenya ya, mungkin kurang jelas sedikit. Nah, yang ini edisi 2, ini edisi yang ketiga, ini edisi 4. Nah, edisi 5-nya sudah ada jilid 1 dan jilid 2. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi sebagai pelengkap, untuk melengkapi ya kekurangan-kekurangan di farmakope, telah diterbitkan juga buku-buku resmi yang mencakup zat, bahan obat, sediaan farmasi yang digunakan di Indonesia tapi yang tidak dimuat di farmakope. Nah, buku itu adalah ekstra farmakope Indonesia. Jadi hal-hal yang tidak tercantum di farmakope ada di buku yang namanya ekstra farmakope Indonesia. Nah, seperti ini bukunya ya, tahun 1974. Nah, kemudian berikutnya pada tahun 1996 itu ada buku yang namanya Formularium Indonesia yang memuat tentang komposisi dari beberapa sediaan farmasi yang biasanya diminta di apotek. Jadi ada revisiannya edisi kedua itu 1978 ya, dengan nama Formularium Nasional. Jadi ini yang terbaru, Formularium Nasional, ini yang lama ya, Formularium Indonesia. Jadi kalau kalian misalnya dokter menuliskan resep zinc salep gitu, jadi bahan-bahannya itu nggak ditulis di resep. Bahan-bahannya itu ada di mana? Bahan-bahannya itu ada di sini, bisa kalian lihat di buku Formularium Nasional. Ya, jadi nggak usah dihafalkan. Kalau hafal ya bagus, tapi kalau nggak hafal juga nggak apa-apa. Sudah ada bukunya. Yang penting kalian tahu di mana kalian harus mencarinya. Paham ya? Kira-kira dari yang Ibu sampaikan sudah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang masih bingung? Baik, untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Silakan dikerjakan nanti tugas-tugas yang saya minta, kemudian segera dikumpulkan. Saya harapkan mengumpulnya tepat waktu ya. Baik, apabila nanti ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang ketentuan umum farmakope Indonesia. Baik. Oke, sampai di sini. Selamat siang.